Kita lanjut dengan membaca surat An-Nas ya. Surat An-Nas itu mempunyai keutamaan-keutamaan untuk membaca surat An-Nas. Apa saja keutamaannya? Ya menjadi salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca setiap hari. Banyak sekali keutamaan yang bisa didapatkan dengan rutin kita membaca surat An-Nas. Salah satunya bisa menjadi obat di saat sakit. Dalam Al-Quran, surat An-Nas itu adalah surat yang ke-114, sekaligus menjadi surat terakhir. An-Nas itu terdiri dari 6 ayat dan termasuk kelompok surat-surat yang sering dibaca oleh umat muslim. Ya, selalu beriringan. Artinya surat An-Nas itu selalu ada, selain surat An-Nas ada yang baca surat Al-Falaq dan sekaligus baca surat Al-Ikhlas. Biasanya gitu, selalu dampingin. Surat An-Nas itu merupakan suatu surat yang di dalamnya mengandung suatu perlindungan. Artinya itu ketika kita dengar surat An-Nas itu, hati kita tuh menjadi tentram, nyaman, bahkan penyakit hati bisa hilang. Kemudian penyakit yang ada di dalam jasad juga bisa hilang. Semua itu dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nas itu menurut tafsir Ibnu Katsir ya, ketiga ayat pertama dalam surat An-Nas yaitu Qul a'udzu birabbinas. Artinya itu, katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Siapa itu Tuhan manusia? Pasti Allah. Malikin Nas, artinya tuh rajanya, raja manusia. Ilahinas, ilahinas, sesembahan manusia. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ketiga ayat pertama dalam surat An-Nas itu merupakan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat rububiyah, ketuhanan, sifat al-mulk, kemudian sifat uluhiyah, al-mulk itu raja, sifat uluhiyah itu artinya yang disembah. Dia adalah Tuhan segala sesuatu yang memilikinya dan yang disembah oleh semuanya. Semuanya. Maka segala sesuatu adalah makhluk yang diciptakannya dan miliknya serta menjadi hambanya. Nya itu Allah pastinya. Dia adalah Tuhan segala sesuatu. Artinya Allah adalah Tuhan dari segala sesuatu yang ada. Orang yang memohon perlindungan diperintahkan agar dalam permohonannya itu menyebut sifat-sifat seperti tadi yang dikatakan rububiyah, al-mulk, dan uluhiyah, agar dihindarkan dari kejahatan, godaan-godaan yang bersembunyi, yaitu setan-setan yang selalu mendampingi dalam diri manusia. Karena sesungguhnya tiada seseorang manusia melainkan mempunyai korin. Jadi korin itu pendamping ya.
pendamping itu ada yang dari kalangan setan, ada yang dari kalangan malaikat, yang selalu menghiasi perbuatan-perbuatan dalam manusia. Setan itu juga tidak segan-segan mencurahkan segala kemampuannya untuk menyesatkan manusia melalui berbagai macam bisikan-bisikan dan godaan-godaannya. Dan orang yang terhindar dari bisikannya itu hanyalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi, yang mempunyai keimanan, yang selalu meningkatkan keimanan dan takwanya kepada Allah. Sehingga manusia itu mengerti, bahkan memahami bahwa hanya Allah lah yang pantas menjadi Tuhan. Apa saja manfaat-manfaat, keutamaan membaca surat An-Nas? Yang pertama, menjaga dari keburukan. Menjaga dari keburukan, sifat-sifat buruk, keburukan yang ada pada manusia. Bacalah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, itu surat Al-Ikhlas. Berapa banyak? Jadi ada yang menjaga dari keburukan tuh membacanya surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Falak, Al-Falak di sore hari dan di pagi hari sebanyak 3 kali. Pasti akan dijaga dari segala keburukan-keburukan yang ada di dunia. Siapa yang menjaganya? Para malaikat, atas izin Allah dan ridhonya Allah. Akhirnya manusia itu dengan syariat membaca An-Nas berserta Al-Ikhlas dan Al-Falak, Allah melindungi dengan syariat membacanya tadi 3 kali, di sore dan di pagi hari. Yang kedua, kalau kita sering terus dawamim, mendawamkan, selalu membaca surat An-Nas, itu Allah memberikan perlindungan. Seorang muslim itu sangat dianjurkan membaca surat An-Nas. Ya, salah satunya adalah untuk memohon perlindungan. Dalam hadis juga disebutkan bahwa kita itu sangat dianjurkan sekali untuk membaca surat Al-Falak, surat An-Nas, ya. Jadi setiap kali kita akan tidur kita baca 3 kali, ya. Kalau menurut tidaklah seorang itu meminta dan tidaklah seorang itu berlindung dengan surat seperti itu, melainkan dilindungi oleh Allah. Jadi yang dimaksud dengan pernyataan demikian, yaitu yang melindungi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syariatnya hanya membaca itu tadi. Kemudian yang ketiga itu surat An-Nas juga dapat memberikan banyak sekali manfaat sebagai obat ketika sakit, sebagai obat ketika sakit, ya. Dibacanya berapa kali? Sebenarnya dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, yakinnya sama Allah, sebenarnya ya langsung aja. Pasti Allah akan berikan obat melalui syariat dengan membaca An-Nas tadi. Maka kita itu harus selalu bermohon kepada Allah agar terhindar dari keburukan, terus terhindar dari penyakit,
terhindar dari kejahatan-kejahatan yang selalu menghampiri kita pada saat kita di mana aja. Karena kita sering berlindung, mohon perlindungan kepada Allah, maka Allah langsung melindungi, karena orang itu rajin membaca surat An-Nas. Tadi kan sebagai mengobati penyakit apa ya, salah satunya misalnya penyakit demam. Penyakit demam itu yang sering kita rasakan itu panas tinggi ya. Jadi gini, penyakit demam yang disebabkan karena si manusia itu lalai akan kesehatannya, kemudian lalai akan kesehatannya, dan akhirnya badannya itu menjadi lemah karena kurang nutrisi badannya, akhirnya tubuhnya menjadi kekurangan energi, akhirnya sakit. Surat An-Nas yang berkaitan dengan Al-Falaq pernah juga dialami ya, artinya surat An-Nas sama surat Al-Falaq ini pernah dibaca, bahkan dibacakan oleh Rasulullah karena Rasulullah itu sedang sakit ya, sakit karena disihir sama orang-orang Yahudi. Cerita gini, suatu ketika Nabi itu mengalami sakit demam yang tinggi, panasnya tinggi, menggigil. Lalu malaikat Jibril dan Mikail datang membawa surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika membawanya ditanya, ini untuk apa? Nah, ini untuk menyembuhkan, mengobati. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril membaca Al-Falaq, Mikail membaca An-Nas, hingga akhirnya beliau pun menjadi sehat kembali, sembuh kembali. Surat An-Nas juga sangat berkhasiat menjaga seseorang dari sihir yang dilakukan orang-orang yang nggak suka dengan kita, dengki, nggak suka banget lah. Kalau bahasa sekarang tuh disantet ya. Jadi surat An-Nas ini khasiatnya adalah sebagai obat santet. Jika surat ini dibaca bersama surat Al-Falaq, maka seseorang akan dilindungi dari kejahatan-kejahatan sihir, santet, apa segala macam. Kemudian juga manfaat lainnya sebagai perlindungan, sebagai pelindung dari gangguan setan saat tidur. Jadi orang yang baca surat An-Nas itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 3 surat sebelum tidur, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dibaca 3 kali, maka di dalam tidurnya itu dijaga oleh malaikat atas perintah Allah untuk melindunginya. Jadi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila pergi ke tempat tidur setiap malam, beliau mengumpulkan kedua tangannya itu, dirapetin kedua tangan itu, kemudian ditiupkan, dan dalam keadaan terbuka membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Falaq 3 kali, lalu kedua telapak tangan tadi beliau usap ke tubuhnya, dimulai dari kepala, wajah, anggota tubuh lainnya. Akhirnya malaikat atas perintah Allah melindungi Rasulullah pada saat Rasulullah sedang tidur. Kita pun bisa membacanya, dan karena Rasulullah sudah mengajarkan, ya kita ikuti. Selanjutnya seseorang itu akan juga
bisa terkena penyakit ain ya. Bahaya penyakit ain itu seringkali terlupakan. Penyakit ain itu adalah penyakit yang timbul dari pandangan mata. Pandangan mata yang benci, yang dapat mencelakai orang. Penyakit ain itu mudah sekali kita deteksi. Misalnya gini, anak bayi suka nangis, rewel, tiba-tiba panas, demam, atau seseorang yang mengalami demam, sakit perut, sakit kepala. Bagi yang pernah mengalami yang tadi ya, itu dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas masing-masing 3 kali. Kemudian ditiupkan kepada orang yang sakit dengan memegang, menyentuh bagian tubuh yang sakit, maka penyakitnya akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, surat Anas juga sebagai penjaga seseorang dari segala keburukan. Ya, banyak sekali manfaatnya yang harus kita ketahui. Jangan lupa kalau tidur diajarkan Rasulullah itu suruh baca Al-Ikhlas, Anas, Falaq masing-masing 3 kali. Kemudian setelah ditiupkan baru diusapkan ke bagian kepala, ke muka, dan ke seluruh tubuh. Semoga dengan pengetahuan ini kita bisa menjadi lebih mulia karena kita mengetahui dari sesuatu yang ingin kita ketahui. Dengan adanya pengetahuan ini, semoga Allah berikan perlindungan melalui kita rajin membaca surat Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq.